Berikut saya akan memberikan penjelasan mengenai menu dan modul yang ada di dalam aplikasi manajemen keuangan, jasa, dan dagang. Jadi nanti modul-modul yang ada pun tergantung dari aplikasi yang teman-teman beli. Kalau yang jasa saja, berarti modul yang ada hanya jasa. Kalau dagang saja, yang ada hanya dagang. Ini sudah gabungan keduanya, jasa dan dagang, plus ada modul tambahan untuk pembuatan slip gaji karyawan. Jadi kita mulai dari di sini ada di modul setup ada data usaha, ini untuk pengisian tanggal awal pembukuan, di mana nanti akan direkap selama periode sampai 2 tahun dan juga pengisian nama usahanya. Kemudian daftar pelanggan untuk pengisian data pelanggan, baik pelanggan baru ataupun pelanggan yang punya piutang dari tahun sebelumnya. Daftar supplier, ini adanya nanti yang di dagang ya. Ini berkaitan dengan daftar pembelian, daftar supplier di mana teman-teman atau usaha teman-teman melakukan pembelian. Jadi di sini bisa diisikan datanya, kemudian data hutang jika ada hutang di tahun sebelumnya. Daftar pelanggan dan daftar supplier sendiri berhubungan dengan laporan transaksi di bagian pelanggan di sini ya, nanti ada rekapnya. Kemudian juga di bagian hutang supplier juga di sini ada rekapnya. Ya, rekap ini sudah gabungan dari rekap transaksi atau utang piutang tahun sebelumnya dan utang piutang di tahun berjalan. Akan tetapi perhatikan bahwa data di laporan transaksi ini berdasarkan data isian di daftar pelanggan maupun daftar supplier. Kemudian ada daftar nomor dokumen. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan nomor dokumen. Jadi perlu diisi di sini karena akan dijadikan sebagai referensi di modul-modul yang ada. Baik di modul transaksi seperti penjualan, di sini ada referensi nomor invoice, kemudian nanti dipakai untuk penerimaan pengeluaran, di sini ada nomor kwitansi, di mana nanti nomor-nomor ini akan juga dijadikan referensi pada saat kita mau mencetak invoice ataupun mencetak kwitansi. Ya. Dan untuk modul ini kan ada slip gaji juga untuk bisa mencetak slip gaji. Setelah itu ada daftar akun keuangan. Jadi ini adalah nama akun-akun atau kategori keuangan yang dijadikan referensi di semua laporan keuangan ataupun di kategori pengisiannya. Jadi kalau kita misalnya masuk ke penjualan, teman-teman bisa dilihat di sini. Di bagian sebelah kanan ada rekening dan kategori laba rugi. Ini dasarnya adalah dari akun keuangan tadi. Mungkin juga di penerimaan pengeluaran, rekening dan kategori laporan. Ini dasarnya dari akun keuangan ini. Ya. Ini ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang pasti tidak bisa ditambah atau dirubah peruntukannya. Yang dimaksud peruntukannya misalnya ini bank, kemudian diganti jadi piutang, atau ini piutang diganti nama jadi bank, ini tidak akan berfungsi karena masing-masing akun itu fungsinya berbeda-beda. Jadi ini kan aplikasi awam akuntansi, jadi perhitungannya sudah dibuat otomatis, jadi teman-teman tidak mengisikan jurnal, tapi mengisikan transaksi seperti tadi sudah dicontohkan seperti penjualan dan lain-lain. Nanti semuanya akan direkap otomatis. Kemudian ada daftar aset tetap, daftar aset tetap di sini ya untuk pengisian aset-aset. Bagian setup, aset-aset yang diisikan sini adalah aset-aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi data usaha, pembukuan dimulai 1 November 2018. Maka di daftar aset di sini semua diisi data transaksi yang dibeli sebelum bulan November 2018. Kalau untuk aset-aset yang dibeli di tahun pembukuan, diisinya di penerimaan dan pengeluaran. Ya. Jadi nanti akan terlihat di sini. Di sini ada nomor kode aset ya. Ini saya langsung scroll ke bawah. Nah, ini perhatikan. Yang ada kode-kode ini adalah kode untuk pembelian aset. Dan kode-kode ini ya, ini mengacu terhadap di daftar aset tadi di bagian sebelah kiri. Ya. Jadi harus dipilih kodenya kalau ada pembelian atau penjualan aset agar bisa direkap di bagian penyusutan. Ya, perhatikan di sini. Nanti akan muncul di sini secara otomatis data-data asetnya untuk bisa dihitung penyusutannya. Ya, penyusutan nanti akan diambil di laporan sebagai bagian dari laporan laba rugi dan neraca.
Kemudian ada pembayaran di muka, di sini adalah pembayaran di muka yang bukan DP ya. Jadi berbeda dengan DP, tapi pembayaran di muka yang sifatnya rapelan biasanya. Jadi paling mudah kalau misalnya kontrak ruko 1 tahun, itu berarti untuk pembayaran ruko selama 12 bulan. Nah, jadi di sini di breakdown selama 12 bulan. Detailnya nanti untuk cara pengisiannya bisa di modul yang cara pengisian. Oh ya, tadi ini bagian atas nih bagian yang pembayaran di mukanya sudah dibayarkan di tahun sebelum tahun pembukuan dan perlu di breakdown. Sedangkan yang di bawah nanti akan muncul otomatis berdasarkan isian di penerimaan dan pengeluaran. Tinggal di breakdown sesuai penggunaannya. Kemudian ada daftar toko atau cabang. Jadi kalau ini contohnya kebutuhan klinik, kalau punya lebih dari 1 klinik bisa diisikan di sini. Kemudian produk jasa, ini produk layanan kliniknya, ini kebetulan contohnya klinik gigi. Tapi kalaupun itu nanti bengkel, ataupun yang lain mungkin berbeda-beda layanan jasanya. Ya tinggal isian di sini. Kemudian ini ada golongan harganya. Ini opsional ya. Kalau misalnya ini untuk mempercepat pemilihan harga. Tapi kalau misalnya nanti harganya pun tidak ada di golongan ini, bisa diisi manual di sini. Jadi misalnya di penjualan. Sini kan nanti kita ada golongan harga di sini. Nah, ini golongan harga ya. Jadi ini kita pilih. Nanti harga akan muncul. Nah, kemudian munculnya di sini berdasarkan tadi yang kita isi di apakah itu golongan 1, golongan 2. Ya, golongan 1, golongan 2. Tapi kalau misalnya harganya tadi berbeda, nanti kita bisa isi di sini di harga di sebelahnya. Ini kan harga price list, harga non price list. Jadi harga non price list ini pun nanti juga bisa diisikan angka-angka yang tidak ada di golongan harga. Termasuk seperti tadi ya, kalau misalnya isi angka PPN atau lain-lain itu bisa diisikan di sana. Kemudian daftar institusi pembayaran. Modul ini mungkin tidak dipunyai, mungkin ada yang tidak ada. Karena ini kebetulan berkaitan dengan klinik, jadi ada daftar institusi pembayaran untuk mengisikan pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap pasien. Seperti contohnya di sini asuransi atau misalnya ditanggung oleh kantor. Sehingga secara pembayaran nanti bisa muncul rekapnya juga. Kalau ingin direkap, jadi bisa dilihat di sini misalnya di piutang pelanggan. Ya. Namanya ini, institusinya ini, kemudian ada total piutang dan pembayarannya. Ya, jadi bisa dilihat rekapnya. Oke, itu untuk bagian setup. Berikutnya masuk ke modul karyawan ya. Jadi modul karyawan ini tidak dipunyai atau menjadi pilihan dalam pembelian aplikasi yang teman-teman lakukan. Jadi tidak ada di semua aplikasinya ya. Di sini teman-teman bisa mengisikan daftar karyawan di sini beserta informasinya, di mana nanti daftar karyawan ini akan menjadi referensi untuk pengisian di THP ataupun di penjualan ataupun pembelian. Kemudian di sini juga ada bagian THP dan ada bagian komisi jika teman-teman ada pemberian komisi atau bagi hasil kepada karyawan tersebut. Jadi untuk daftar kategori THP ya bisa dilihat di sini, ini jadi pilihan pada saat pengisian THP karyawan. Dan perlu perhatikan juga di sini nanti teman-teman bisa mengisikan nama karyawan dan slip gajinya, di mana data THP sendiri pun data kategorinya akan menjadi referensi pada saat pencetakan slip gaji di sini. Ya, jadi data THP akan muncul di sini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah standar. Dan perlu perhatikan satu lagi, di sini tidak ada perhitungan otomatis terhadap misalnya kalau karyawan gajinya segini, kemudian BPJS-nya berapa, kemudian pajak PPh 21-nya berapa, ini tidak ada hitungan otomatisnya. Bisa gunakan aplikasi yang terpisah untuk itu. Jadi yang diisikan adalah murni angka yang akan diberikan kepada karyawan tersebut. Ya. Jadi tidak ada perhitungan otomatisnya di sini. Tapi teman-teman bisa mencetak slip gaji dari sini karena dasarnya adalah data pengisian tadi. Ya. Jadi tadi setelah daftar kategori THP, kita balik lagi, kemudian masuk THP karyawan, bisa kita isikan tanggal, nama, ya nanti akan dijelaskan pada saat pengisiannya, karena ini yang menjelaskan modulnya, jadi pada prinsipnya
Di sini adalah pengisian data yang akan dicetak di slip gaji ataupun tidak dicetak. Jadi data yang memang untuk diberikan atau ditransfer ke karyawan. Sebagai contoh di sini teman-teman ada namanya daftar kategori komisi atau share ya. Jadi misalnya tadi ada dokter bagi hasil, dokter dapat berapa, klinik dapat berapa, atau misalnya kemudian perawat, kalau perawat untuk satu pekerjaan dapat komisi sekian, itu bisa diisikan daftarnya di sini, kemudian bisa diisikan perhitungannya di sini. Ya. Jadi nanti teman-teman di bagian pengisian bisa dilihat, nanti ada pengisian komisi sama share-nya di sini. Nilainya berapa. Nanti data ini akan masuk, kalau kita lihat di rekap, ini di perhitungan. Ya, perhitungan akan masuk data yang diisikan di komisi atau share ini. Kemudian untuk pembayarannya diisikan di bagian THP. Jadi kalau kita misalnya lihat ini ya, ini masuknya misalnya sebagai komisi. Ya, ini 300.000. Oke, saya rubah jadi misalnya 40.000. Ya. Berdasarkan perhitungan yang tadi. Begitu kita isi 40.000, kita akan rekap di sini. Kita lihat ini 40.000 pembayarannya. Ya. Jadi nanti ini bisa dilihat apakah yang dihitung, rekap total yang dihitung sesuai bulannya, itu sudah dibayarkan atau belum. Jadi perhitungan diisinya di komisi aman dan share, kemudian pembayaran di THP karyawan. Dan kalau nanti ini tidak ingin dimunculkan di slip gaji, ini nanti tinggal dihapus ininya, nomor slip gajinya. Ya. Jadi misalnya tadi komisi, saya contohkan ya, cetak slip gaji, di sini ada komisi 40.000, ini tidak ingin dimunculkan di slip gaji. Kalau tidak ingin dimunculkan, kita bisa masuk ke THP karyawan, kemudian tadi yang 40.000, ini SL01-nya disongkat. Ya. Tapi ini akan tetap masuk di pembayaran laporan keuangan. Dia hanya tidak masuk di slip gaji. Jadi kalau kita lihat ke slip gaji ya, tadi bagian komisi sudah hilang. Ya. Oke, itu untuk penjelasan di bagian karyawan. Kemudian untuk persediaan dagang ya, untuk usaha dagang atau jasa dan dagang, teman-teman bisa mengisikan daftar produk dagangnya di sini. Ya, ini akan dijadikan sebagai referensi untuk pembelian ataupun penjualan nanti. Dan juga untuk melihat nanti rekap stoknya, ini dasarnya adalah pengisian di daftar persediaan tadi. Ini ada saldo awalnya berdasarkan persediaan tadi. Kemudian masuk berdasarkan pembelian, nah titik jual ini berdasarkan angka titik jual di sini kalau memang ada ya. Dan modul titik jual juga ini juga sama, tidak tersedia di semua aplikasi, jadi tergantung pembelian aplikasinya. Ini kemudian rekap stok titik jual ya. Ini untuk persediaan dagang. Jadi nanti untuk transaksinya bisa diisikan di bagian penjualan atau pembelian. Kemudian untuk beban habis pakai, jadi ini kaitannya di klinik ada yang dibeli memang untuk obat, misalnya obatnya adalah dijual, ada juga yang memang untuk bagian dari biaya perawatannya. Ini contoh paling mudah sarung tangan, masker, kapas, ini klinik gigi ya. Jadi memang dibeli untuk habis pakai, jadi dipisahkan di sini modulnya, jadi tidak masuk ke dalam persediaan dagangnya. Dan di sini tidak ada perhitungan terhadap jadi HPP ini tidak ada perhitungannya terhadap bahan pakai di sini. Jadi betul-betul dibeli untuk digunakan dan kalau secara keuangan di sini itu langsung masuk ke dalam perhitungan laba rugi tanpa di breakdown sesuai HPP-nya. Ini untuk penggunaan ya. Jadi ini teman-teman kalau mau nge-track penggunaan berdasarkan pasien atau pelanggan atau berdasarkan rekap harian. Jadi misalnya tidak dihitung per pasien tapi pengen langsung dimasukkan rekap hariannya, ya bisa dimasukkan di sini ya. Ini hanya untuk monitoring, tracking ya. Jadi sini bisa dicek rekap stok barang-barangnya yang dibeli berapa, kemudian saldo yang digunakan berapa dan akhirnya berapa. Tapi satu perhatikan ya satu hal, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada perhitungan HPP terhadap beban habis pakai ini. Jadi misalnya dibeli ya udah memang lo habis pakai ya. Jadi ini hanya untuk merekap stok saja nantinya. Kemudian untuk modul transaksi. Jadi ini adalah modul utama pada saat yang mungkin digunakan secara rutin di mana teman-teman bisa mengisikan transaksi penjualan di sini.
Jadi teman-teman bisa mengisikan produk jasanya, produk dagangnya, kemudian mengisikan kategorinya. Ya. Kemudian di sini juga ada transaksi pembelian untuk pembelian produk dagang dan produk habis pakainya di sini. Ya, jadi terpisah tadi perhatikan ya. Produk dagang dan produk habis pakai itu terpisah. Kemudian di sini ada penerimaan pengeluaran. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan transaksi penerimaan dan pengeluaran di luar penjualan dan pembelian. Jadi apakah itu berkaitan dengan biaya habis pakai produk jasanya, bisa diisikan di sini ya, tadi kalau untuk bahan habis pakainya. Kemudian kode aset jika berkaitan dengan aset yang dibeli di tahun pembukuan, di mana nanti teman-teman bisa melihat di bagian penyusutan di sini, ini transaksi atau aset akan muncul secara otomatis, dan teman-teman bisa mengisikan masa manfaat dan nilai buku akhir masa manfaat untuk dihitung nilai penyusutannya secara otomatis yang nanti akan diambil datanya di bagian laporan. Itu untuk bagian modul transaksi. Selanjutnya untuk tanda terima. Tadi udah sempat diinfo di awal bahwa ini nomor-nomor tanda terima itu dasarnya adalah dari daftar nomor dokumen di sini. Setelah itu kita bisa mencetak invoice, di mana kita bisa memilih nomor invoice-nya, dan data invoice akan diambil dari menu transaksi penjualan di sini. Kita perhatikan ini kan nomor invoice-nya, jika kita pilih, ya tapi jangan lupa juga nanti di penjualan diisikan nomor urut invoice-nya ya. Ya kita pilih dicetak invoice, tadi 1, 2, 3, itu tadi nomor urut invoice-nya, yang akan muncul otomatis datanya jika kita pilih nomor invoice-nya. Demikian juga dengan data purchase order-nya. Ya. Ini akan kita pilih nomor PO-nya, nanti akan mengambil data dari pembelian. Ya. Akan mengambil data dari pembelian. Setelah itu cetak kwitansi, ini akan mengambil data dari penerimaan dan pengeluaran. Jadi kalau kita masuk ke pengeluaran, ya anggapnya kita pilih 001. Oh, sorry. Ini tadi sudah masuk THP ya, untuk yang pengisian penerimaan pengeluaran, di mana THP tidak terpisah, maka nanti akan ada contoh pengisian gaji yang di dalam penerimaan pengeluaran dan tidak dimasukkan ke THP. Oke, ini sebagai contoh, ini saya pilih kodenya 001. Kalau kita masuk di sini, nah itu sudah keluar datanya. Ya, diterima dari, tadi kita perlu ngisi, tadi kebetulan tidak diisi, nanti akan muncul data kwitansinya. Itu untuk modul tanda terima. Setelah itu modul laporan keuangan. Jadi di sini ada modul laporan laba rugi bulanan ya. Diperhatikan di sini. Ini akan rekap selama 24 bulan. Dan di sini ada tambahan ini untuk membagi pengeluaran kalau ingin direkap ke dalam laporan kinerja. Ya. Ini dasarnya adalah tadi kategori yang dikecilkan lagi di bagian laba rugi bulanan di sini. Kemudian ada neraca bulanan. Ya, neraca bulanan sama 24 bulan ya, akan direkap otomatis. Kemudian arus kas bulanan sama, ini akan merekap otomatis selama 24 bulan. Kemudian ada laba rugi periode tertentu. Nah, ini yang bisa kita set apakah kita ingin laporannya per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun, atau langsung 2 tahun. Itu kita bisa pilih tanggal awal di sini dan tanggal akhir di sini. Kemudian neraca juga sama, kita bisa pilih periodenya yang kita inginkan untuk dijadikan laporan. Arus kas juga sama. Kemudian untuk ekuitas juga sama. Kita pilih tanggal awal dan tanggal akhirnya. Kemudian ada laporan lainnya. Jadi di sini ada laba rugi kotor. Ini ada 2 bagian, produk jasa di atas, produk dagang ada di bawah ya. Jadi dia akan merekap total penjualnya serta HPP. Hanya perhatikan kalau untuk HPP jasa ini hanya akan dihitung dari komisi dan dari modul penerimaan pengeluaran. Kalau ada pembelian yang langsung berkaitan dengan ini. Ya. Kalau tidak ya dia akan dihitungnya seperti ini. Kemudian ada aset, ini rekap aset selama 2 tahun ya. Jadi mulai dari awal hingga akhir ini bisa ketahuan nilai bukunya,
di akhir tahun 24 bulan itu berapa. Setelah itu ada pajak UMKM, ya, kemudian ada pajak badan ya. Beda ya, pajak UMKM itu adalah pajak final, dasarnya adalah omset. Kalau pajak badan dasarnya adalah laba rugi bersih. Kemudian ada penjualan produk. Di sini nanti kita bisa milih periodenya, apakah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ya. Dia akan muncul 6 kolom di sini. Jadi teman-teman bisa langsung membandingkan secara berurutan sesuai dari pilihan di sini. Ada penjualan produk, kemudian ada penjualan cabang, kemudian ada penjualan karyawan. Ya, ini hubungannya dengan kalau ada karyawan menjual dan dia dapatnya komisi, ini bisa dilihat di sini. Ya, penjualannya berapa, komisinya berapa. Ya, kemudian bisa dilihat kalau ada penjualan terhadap komisi itu berapa. Kemudian ada laporan THP karyawan. Ini tadi rekap per bulan dari THP masing-masing karyawan. Kemudian ada analisa, ini dashboard ya, ini grafik aja yang akan menggambarkan selama 12 bulan periode. Jadi periode bisa dipilih di sini. Hanya saja di sini pilih periode awalnya, nanti akan otomatis dihitung grafiknya selama 12 bulan dengan periode awal sesuai periode yang dipilih. Kemudian ada kinerja. Kinerja ini adalah membandingkan kinerja keuangan dari 2 periode, kan 24 bulan, jadi 12 bulan pertama dengan 12 bulan kedua. Oke, saya kira itu penjelasan untuk masing-masing menu dan modul yang ada di dalam aplikasi manajemen keuangan jasa dan dagang.